Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Oktaviani dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang instalasi, perawatan, dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel. Simak videonya sampai habis. Yang pertama, ada jaringan kabel atau wired network, merupakan suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk dapat saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Suatu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini berupa kabel UTP. Kabel jaringan memiliki beberapa jenis yang sering ditemui. Jenis-jenis kabel jaringan yaitu A. Kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki konduktor tembaga tunggal pada pusatnya. Lapisan plastik menyediakan insulasi antara konduktor pusat dan jalinan metal di sekelilingnya. Jalinan metal memblokir berbagai interferensi elektromagnetik dari luar. Kabel jenis ini juga biasa digunakan untuk antena televisi. Kabel koaksial terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Tik koaksial memiliki maksimum panjang kabel per segmen yaitu 1640 feet atau sekitar 500 meter. Setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Kedua, tin koaksial memiliki panjang maksimal kabel itu 1000 feet atau sekitar 185 meter per segmen. Setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. B. Twisted pair. Kabel twisted pair merupakan kabel yang saling melilit dengan warna yang berbeda. Kabel twisted pair ini terdiri atas dua jenis, yaitu shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. Pada kedua jenis kabel twisted pair tersebut tidak ada perbedaan yang spesifik. Perbedaan kedua kabel ini adalah shielded dan unshielded. 1. Kabel UTP terdiri atas 8 buah kabel halus yang saling melilit menjadi 4 pasang. Kabel UTP juga memiliki standarisasi dalam pemasangan urutan kabel. Pemasangan urutan kabel UTP umumnya mengikuti aturan standar internasional, yaitu EIA TIA 568A dan EIA TIA 568B. Tipe pemasangan kabel UTP ada dua jenis, yaitu tipe straight dan cross. A. Tipe straight, artinya ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel yang sama sesuai standar EIA TIA 568B. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan antara PC ke switch, router ke switch, router ke hub, dan PC ke hub. B. Tipe cross. Pada tipe ini, ujung kabel yang satu menggunakan urutan standar EIA TIA 568A dan ujung yang satunya lagi dengan urutan kabel TIS EIA 568B. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan PC ke PC, switch atau hub ke switch atau hub, dan PC ke router. Yang kedua ada kabel STP. Kabel STP sama seperti kabel UTP, tapi kawatnya lebih besar dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi pada jaringan LAN. Dari dua jenis gangguan interferensi, jenis kabel STP yang tersebut tidak ada perbedaan lain yang spesifik, kecuali shielded dan unshielded. Semua warna kabel, kategori kabel UTP, standarisasi kabel, dan tipe pemasangan kabel itu semua sama. C. Fiber optik. Fiber optik terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim fiber optik ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan.
Hal itulah yang membuat kabel fiber optik mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kecepatannya mencapai 100 Gbps dengan jarak hingga ribuan kilometer. Inilah sebabnya banyak ISP dan penyedia layanan internet kabel menggunakan kabel fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang cepat. Meskipun demikian, kabel fiber optik juga memiliki beberapa kekurangan, seperti harganya yang cukup mahal dibandingkan jenis kabel lainnya. Selain itu, proses instalasinya cukup rumit dan membutuhkan investasi yang besar saat pemasangannya. Yang kedua, ada jaringan nirkabel atau wireless. Merupakan suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter merupakan suatu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Contoh penggunaan teknologi nirkabel ini banyak kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mikrofon, speaker, bluetooth, siaran radio, bahkan satelit. Tentunya masih banyak yang lainnya. Wireless teknologi ini dapat berjalan dengan sempurna karena sudah diberikan inovasi dan improvisasi dengan cara menghubungkannya dengan jaringan internet, Wi-Fi atau WLAN. Wireless LAN terdiri atas 3 komponen, di antaranya yaitu 1. Access point. Pada WLAN, alat untuk mentransmisikan datanya disebut access point dan terhubung dengan jaringan LAN melalui kabel. Fungsi access point untuk mengirimkan data dan menerima sebagai buffer data antara WLAN dengan wired LAN, serta mengonversi sinyal frekuensi radio menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel atau ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Satu access point dapat melayani hingga 30 user. Semakin banyak user yang terhubung ke access point, maka kecepatan yang diperoleh tiap user juga semakin berkurang. Yang kedua, ada extension point. Untuk mengatasi berbagai problem khusus dalam topologi jaringan, desainer dapat menambahkan extension point untuk memperluas cakupan jaringan. Extension point hanya berfungsi layaknya repeater untuk klien di tempat yang lebih jauh. Syarat agar access point dapat berkomunikasi satu dengan yang lain yaitu dengan cara setting channel di masing-masing, maka access point harus sama. Selain itu, SSID yang digunakan juga harus sama. Dalam praktiknya di lapangan, biasanya untuk aplikasi extension point hendaknya dilakukan dengan merek yang sama juga. Yang ketiga, ada antena. Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat ke sebuah konduktor menjadi sebuah gelombang elektromagnetik di udara. Antena memiliki sinyal radio yang merambat ke sebuah konduktor menjadi sifat resonansi, sehingga antena akan beroperasi pada daerah tertentu. Jaringan nirkabel terdiri atas 2 jenis, yaitu jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Jaringan nirkabel indoor digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ada di dalam ruangan. Ini mengikuti standar 802.11.b. Sedangkan jaringan nirkabel outdoor digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ada di luar ruangan. Sedangkan jaringan nirkabel outdoor digunakan
ruangan. Ini mengikuti standar 802.16. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.